wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi orang tinggal heula kelasna. Tos rapihnya sadayana. Saya sampah. Ayahnya. Kang di dinten ayeuna aya nu Naon, Pak? ada yang nggak masuk? Ada ayah. Aya. Berapa orang nu telebet? Empat. 4 orang. Mana KM? Cobi pin doa heula. Ulangan bahasa sekarang. Belum mulai pelajaran sampaikan doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah belajar bahasa Sunda? Udah. Belajar di SMP ada pelajaran bahasa Sunda juga. Ya. Saya pernah ke bioskop, pernah ke bioskop. Pernah. Semua, Pak. Pertanyaannya, apakah kalian ngerti bahasanya? Kan ada translate yang akan kita pelajari hari ini. Salah satunya kalian bisa menjadi translator gitu, bisa paham berbagai macam bahasa, itu banyak manfaatnya ketika kalian belajar bab terjemahan. Jiwa lupa, jiwa lupa, jiwa lu, jiwa lu, jiwa lu, jiwa lu, jiwa, 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 yes. Kompetensi dasarnya 3.1 menganalisis aspek kebahasaan dan rasa bahasa teks terjemahan. Indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 menelaah teks terjemahan lagu Hanya Rindu by Agnes. 3.2 memadukan rasa bahasa teks terjemahan lagu Hanya Rindu. Sebagai orang Cirebon pasti tahu lagu ini. Ngagunakeun bahasa Cirebon, tapi tadi anu dinyanyikeun ngagunakeun bahasa naon? Indonesia. Tadi bahasa naon? Indonesia. Ya. Jadi naon nu disebut terjemahan teh, ya. Istilah terjemah asalna tina bahasa Arab. Anu hartina pagawean nyalin hiji basa ka basa sejen. Ari dina bahasa Inggris mah disebutna translation. Mentranslatekan, menerjemahkan. Nah, terjemahan teh nyaeta mindahkeun teks tina bahasa sumber atau bahasa asal kana bahasa sejen, ya. Paham lah ya konteksnya, pokoknya diubah dari satu bahasa ke bahasa lain, gitu. Gini. Nah, narjamakeun ge sok disebut nyalin atawa mindahkeun hiji basa ka bahasa sejen. Atau dina istilah sejen itu alih bahasa, mengalihkan bahasa, ya, mengalihkan dari satu bahasa ke bahasa. Pak, itu bebas dari bahasa mana aja? Bebas, ya. Mau dari bahasa Sunda ke Indonesia, Indonesia Sunda, Sunda Cirebon, Cirebon Sunda, Cirebon Indonesia, Indonesia Cirebon, atau ke bahasa dari bahasa lain, dari Jepang, Indonesia, Thailand, Indonesia, Korea, Indonesia, Indonesia Korea, sebaliknya pun. Nah, beda jeung istilah transliterasi atau alih aksara jeung transkripsi, alih wangun tina ucapan kana tulisan. Kalau transliterasi itu menerjemahkannya, menerjemahkan aksara. Contoh, ada yang tahu ini enggak? Apa ya? Prasasti dulu tuh dibuatnya itu kan pakai aksara-aksara Jawa, aksara-aksara Sunda. Terus kita terjemahkan saya ke bahasa Latin. Nah, itu disebutnya transliterasi. Lalu transkripsi ini dari wangun ucapan tapi langsung diterjemahkan dan itu baru transkripsi. Begini ya, bila ya terusan. Ada pertanyaan?
Taya gampil ya. Pokok nama mindahkeun ti hiji basa ka basa sejen. Oke. Orang langsung diskusi wae per kelompok. Dulunya mau per kelompok dulu ya? Udah. Udah per kelompok ya? Berarti kalian perhatikan dulu aja apa yang mau kita analisis ini. Diperhatikan ya apa itu. Dia sababaraha soal anu di sananya terjemahkan, tapi Bapak hoyong analisis kira-kira ngeunaan sabudeureun lagu anu tadi pasti bikin beda, pasti beda. Kayak 5 soal mangga didiskusikeun kira-kira naon jawabanna anu cocok pikeun ngeusian ieu soal. Dia aya nami kelompokna mangga ditulis namina sareng kelasna oge. Ya, aya patalasan heula. Saya buat dibagikannya LKPD-na waktosna dua kali pasien waktos 15 menit. Nah ini teks ini sama aja dengan teks yang aslinya kan yang ini sama. Ya maksudnya silakan diskusikan kira-kira tentang apa. Ada yang bilang Tom hilap nami kelompoknya di seratnya. Ini nomor 2. Semangat. Ya nomor 2. Waktosna saya jabageun. Ayeuna mangga urang diskusikan bersama-sama hasil tina diskusi anu tadi per kelompok. Mohon ya. Juga bisa bertemu lagi sekali jam segini dengan sangat mudah. Sarua siapa tenuhun mangga cari deui langsung Nomor 4. Maka ayat
gak pas. Abdi ini hanya pas ya kata abdi itu sono pas 4 kata. Abdi hoyong ayeuna anjeun aya hiji. Lamun misalna ka babaturan ya kurang hayang, kurang ayeuna hayang gitu. Maneh aya di dieu. Jadi ini sudah disesuaikan juga dengan konteksnya. Karena ini konteksnya kita bicaranya dengan ibu, dengan orang tua, artinya kan kalau di bahasa Sunda ada apa ya? Ada tingkatan bahasa, ya. Jadi ini sudah disesuaikan bahwa bahasa yang digunakan itu sudah lemas. Yang tadi tos dipelajari, ya. Kurang tadi diajar anak-anak we. Pengertian terjemahan, ya. Sareng contoh karya terjemahan dina wangun lagu gitu ya. Nah, untuk bahan evaluasi ya, sok handphonenya silahkan disiapkan dulu. Handphonenya disiapkan dulu. Bukan untuk foto ya. Kita akan bermain quizzes ya. Nanti untuk yang berhasil menjawab dan peringkatnya ke atas, Bapak kasih kuota. Selamat mengerjakan. Dibaca baik-baik soalnya. Pak, untuk minggu depan kita masih di materi bab terjemahan. Kita mulai menganalisis aspek kebahasaan yang ada pada teks terjemahan. Ya, teks terjemahannya itu berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang diterjemahkan. Maaf ya agak kesedikit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Ya, kita analisis aspek bahasanya kayak gini. Ya, kalian di rumah jangan lupa dibaca-baca aja gitu ya, baca-baca materi tentang terjemahan. Silakan cari referensi sebanyak mungkin tentang bab terjemahan. Ya, ada pertanyaan sekali lagi. Taya Patarosan. Taya, ya, upami teu aya, urang tukang demi bersayun. Salacan ditutup berarti urang ngadoa heula. Mangga dipimpin ku KF.